kami adalah kelompok relawan mendukung Pak Anies Baswedan sebagai Presiden RI periode 2024-2029. Empat kelebihan Anies Baswedan dibanding Jokowi, versi Demokrat. Ya, Komite Konvensi Capres Demokrat mengundang Rektor Universitas Paramadina, Anies Baswedan, untuk ikut dalam konvensi. Anies pun telah hadir untuk memaparkan visi dan misi di hadapan anggota komite. Wakil Sekjen Demokrat Ramadhan Pohan menilai Anies merupakan sosok pemuda yang fenomenal dan layak untuk ikut penjaringan Capres Demokrat. Bahkan, Ramadhan Pohan sesumbar Gubernur DKI Jakarta, Joko Widodo atau Jokowi tidak ada apa-apanya jika debat dengan Rektor Universitas Paramadina tersebut. Berikut kelebihan-kelebihan Anies Baswedan yang tidak dimiliki oleh Jokowi menurut Ramadhan Pohan. Pertama, Anies masuk 100 tokoh intelektual sejagat. Rektor Universitas Paramadina Anies Rashid Baswedan masuk dalam 100 tokoh intelektual dunia versi majalah FP pada 2008 silam. Nama Anies Baswedan disejajarkan dengan sejumlah tokoh intelektual lainnya seperti Samuel Huntington, Fukuyama, Muhammad Yunus, Lee Kuan Yew, dan Yusuf Al-Qaradawi. Akibatnya, prestasi tersebut sejumlah kalangan menyatakan keterkejutannya. Namun tak sedikit yang merasa bangga dan anak muda Indonesia yang masuk dalam daftar 100 intelektual dunia. Tanya itu belum lama ini, tepatnya pada 2010. Anies Baswedan juga masuk dalam 20 tokoh berpengaruh dunia versi majalah Foresight yang terbit di Jepang. Dalam edisi khusus berjudul 20 orang 20 tahun itu, Foresight menyebut Anies masuk dalam 20 tokoh yang diperkirakan bakal menjadi perhatian global karena mereka akan sangat berperan dalam perubahan dunia 2 dekade mendatang. Nama Anies disejajarkan dengan 19 tokoh dunia seperti Perdana Menteri Rusia Vladimir Putin, Presiden Venezuela Hugo Chavez, Menlu Inggris David Miliband, anggota parlemen dan sekjen Indian National Congress India Rahul Gandhi, serta politisi muda Partai Republik dan anggota DPR AL Paul Ryan. Ya, selanjutnya, Anies lebih inspiratif dibanding Jokowi. Ramadhan Pohan menilai sosok Anies merupakan pekerja keras dan rukun dalam keluarga. Sosoknya menginspirasi banyak orang. Dia pekerja keras dan di dalam keluarganya sangat rukun sekali. Dia adalah figur yang komplit sebagai pemimpin, kata Ramadhan di gedung DPR Jakarta. Apalagi, menurut Ramadhan, dia memiliki program Indonesia Mengajar yang diikuti oleh ratusan sarjana dengan latar belakang profesi untuk terjun ke kampung-kampung di seluruh Indonesia guna menjadi guru bagi murid-murid sekolah dasar. Capaian-capaian dia banyak sekali dengan Indonesia Mengajar. Imbuhnya. Nah, selanjutnya, Anies pintar berdebat, Jokowi pasti KO. Ramadhan Pohan juga sangat yakin dengan sosok Rektor Universitas Paramadina Anies Baswedan membawa perubahan di tanah air. Bahkan ia menyinggung ketokohan Gubernur DKI Jakarta, Jokowi, yang dinilai tak sebanding dengan Anies Baswedan. Bahkan kalau dia debat dengan Jokowi, pasti Jokowi KO sejak pertama. Anies the better, kata Ramadhan Pohan kemarin. Anies selama ini memang dikenal sebagai sosok yang intelektual, bahasanya santun tapi mengena, serta kemampuannya dalam bahasa asing makin memudahkan dia untuk bisa bergaul di dunia internasional. Nah, selanjutnya Anies lebih akademis dibanding Jokowi. Anies Baswedan yang merupakan Rektor Paramadina, menurut Wakil Ketua Komisi 1 DPR dari fraksi Demokrat, Ramadhan Pohan merupakan tokoh Indonesia yang sudah menjadi rektor dalam usianya yang masih sangat muda. Ramadhan mengatakan, jika dia menjadi presiden, maka dunia pendidikan di Indonesia bisa tambah maju. Kalau dia sudah bisa berikan warna pendidikan untuk Indonesia, maka dia akan bisa membawa Indonesia untuk maju secara pendidikan, kata Ramadhan Pohan kemarin Selasa, 27 Agustus. Selain itu, lanjut dia, Anies adalah seorang aktivis zaman Soeharto yang masih bertahan dengan prinsip serta tak pernah terlibat skandal. Jadi bagaimana kalau menurut kalian? Tinggalkan pendapat kalian di kolom komentar ya. AHY mengungkap salah satu tahap final dan fundamental adalah soal bakal calon presiden. AHY meyakini sudah ada kesamaan cara pandang dari ketiga partai koalisi untuk mengusung Anies Baswedan sebagai baca pres 2024. Selain itu, terakhir ada juga Partai Keadilan Sejahtera yang secara resmi bergabung dalam koalisi perubahan bersama Partai Nasdem dan Partai Demokrat untuk mengusung bakal calon presiden Anies Baswedan di Pilpres 2024. Berikut sederet partai politik yang sudah menyatakan dukungannya untuk Anies Baswedan. Yang pertama, Partai Nasdem. Ya,
Partai Nasdem mengumumkan calon presiden yang akan didukungnya di Pilpres 2024 nanti. Surya Paloh juga meminta kadernya untuk mengawal pencapresan Anies ke depan dan tidak sungkan untuk menegur salah dan benar. 2. Partai Demokrat. Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono mengajak Partai Nasdem dan PKS untuk segera membentuk Sekretariat Perubahan. Bagi Demokrat, Mas Anies adalah tokoh perubahan dan perbaikan, ujar AHY. AHY melanjutkan sosok bakal calon wakil presiden yang akan diusung memang menjadi kewenangan Anies Baswedan. Sebagaimana telah diketahui, Partai Nasdem menyerahkan hak itu kepada Anies Baswedan. Meski begitu, Demokrat dan PKS masing-masing dipastikan memiliki hak untuk menyampaikan aspirasi agar kader utamanya dapat diusung sebagai bacawa pres. Kemudian yang ketiga, PKS. Partai Keadilan Sejahtera secara resmi bergabung dalam koalisi perubahan bersama Partai Nasdem dan Partai Demokrat untuk mengusung bakal calon Presiden Anies Baswedan di Pilpres tahun 2024. Wakil Ketua Majelis Syuro PKS, Muhammad Sohibul Iman di area Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang seusai dia dan rombongan kembali dari Turki bertemu dengan Ketua Dewan Syuro dan Presiden PKS membicarakan koalisi tersebut. Sohibul Iman didampingi tim kecil dalam koalisi perubahan, yakni Sudirman Said hingga Sekjen Demokrat Tengku Rifki. Namun tanpa perwakilan dari Partai Nasdem saat menggelar jumpa pers, dukungan ke Anies Baswedan untuk pemilu 2024. Sohibul menerangkan pertama PKS konsisten jadi bagian partai pengusung Anies Baswedan di Pilpres 2024, sehingga koalisi perubahan ini memenuhi presidensial threshold 20%. Namun PKS tidak menutup kemungkinan bila deklarasi dukungan tersebut akan dilakukan maju atau lebih awal sesuai dengan dinamika politik yang berkembang, terutama setelah Ketua Majelis Syuro PKS dan Presiden PKS kembali dari perjalanan dinas dan umrohnya pada 3 Februari 2023. Dengan begitu, PKS secara resmi kepartean memberi dukungan kepada koalisi perubahan yang di dalamnya ada Nasdem dan Partai Demokrat yang lebih dulu memberikan dukungannya.